Oke, selamat malam. Kita dari kelompok ingin mempresentasikan materi AHP. Kelompok ini berisikan saya, Faizul Anwar, ada Hans Wilemon dan juga Alfi. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi AHP ini atau singkatannya Analytic Hierarchy Process ini tuh kayak eh, apa ya? Metode decision making yang udah terstruktur yang dikembangkan oleh di sini dikembangkan sama Thomas Sati pada tahun 1970-an. Jadi si AHP ini tuh didesain untuk ngebantu orang untuk mengorganisasi eh, prioritas dan memilih alternatifnya berdasarkan multiple kriteria seperti yang kita pelajarin MCDM gitu, multiple criteria decision making. Jadi AHP ini tuh membagi beberapa pilihan yang kompleks dari kriteria-kriteria tersebut jadi beberapa rangka kerja yang secara hierarkis gitu. Jadi hal ini tuh menyebabkan AHP ini bisa membandingkan kriterianya itu secara sistematik, dan juga alternatifnya itu melalui, ada namanya pairwise comparisons gitu. Boleh di-next. Nah, di sini, kita tuh memulai AHP tuh, kita harus mendefinisikan dulu tujuan kita tuh apa menggunakan AHP ini. Tujuan akhir kita tuh apakah kita ingin mencari rumah, ataukah di sini ada di slide-nya mobil, ataukah ada laptop, ataupun berbagai kebutuhan lain yang kita bisa gunakan di AHP. Untuk contoh soal ini kita jelaskan bahwa misalkan si goal-nya ini, itu adalah select the best car gitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah memilih mobil terbaik gitu. Dengan kriteria harga mobil tersebut, terus kemurahan pemakaian bahan bakarnya, dan juga keamanannya itu menjadi 3 kriteria dalam si AHP ini. Nah, dari ketiga kriteria ini nanti akan dibandingkan di pairwise comparison untuk memilih alternatif mana yang paling bagus. Apakah di sini alternatifnya ada contoh dari brand mobil tersebut antara Ford, Honda, Toyota. Jadi AHP ini sangat membantu kita dalam memilih memilih sebuah pilihan yang sangat kompleks dari berbagai kriteria menggunakan beberapa prosedur-prosedur yang nantinya akan dibahas. Boleh di next. Oke, di sini kita masuk ke pairwise comparison-nya. Jadi kita membuat matrix, bisa dibilang sebagai matrix. Misalkan di sini ada ordonya 4 kali 4 gitu. Kriterianya ada harga, terus penggunaan bahan bakar, keamanan dan juga kenyamanan. Di sini ada angka-angka nih 1, 3, 5, 7. Angka-angka tersebut itu melambangkan gini, kalau misalkan dia nilainya 1, itu berarti dia nilai kepentingannya itu sama. Misalkan di sini kan cost sama cost itu 1, full efficient sama full efficient itu 1, safety safety 1. Jadi dia ya seperti matrix pada umumnya. Lalu jika kita ambil salah satu contohnya di sini misalkan comfort nih, 7. Nilai 7 di sini berarti kita lebih mementingkan cost dari mobil tersebut ketimbang kenyamanannya. Misalkan kita lagi on budget, ingin memilih mobil dengan harga yang murah dan prioritas kita adalah murah. Namun tetap saja kita tidak serta-merta menganggap kalau misalkan yang comfort ini akan dieliminasi gitu dari pilihan. Tidak, nanti kita akan perhitungkan untuk mendapatkan ranking alternatifnya dan dari situlah bakal kelihatan mana mobil yang pas sesuai dengan cost, full efficiency, safety, dan comfort sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada di pairwise comparison ini. Boleh di next, mungkin langsung dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini untuk konsistensi dan weight ya. Dan untuk konsistensi sini ada dua. Yang pertama ada yang inconsistent dan yang konsisten. Nah, mungkin dari yang konsisten dulu, di sini untuk kriteria, kita bandingkan misalnya untuk cost, dia kan awalnya satu, lalu dia untuk ke performance, cost ke performance itu 3, lalu untuk ke battery life itu 5. Nah, kalau sebaliknya, dia akan bisa bilang kebalikannya gitu ya. Jadi dari cost ke performance tadinya itu 3, maka kebalikannya performance ke cost, dia akan 1/3 dan seterusnya juga begitu. Battery life ke cost 1/5 dan battery life ke performance 3/5. Nah, setelah kita normalisasi dan kita hitung weight-nya, maka nanti kita gunakan consistent comparison. Nah, jadi kita berikutnya lagi kita akan rank alternatifnya. Oh ya, untuk yang inconsistent ini
Dia tidak seperti yang tadi ya, kalau yang tadi kan misalnya kita sudah ketemu cost ke performance itu satu, lalu ke ke performance dia jadi 3 dan kebalikannya jadi 1/3. Nah, kalau contohnya di sini dia ada, performance ke battery life itu 2 sementara battery life sorry, sementara yang lainnya itu kan belum tentu sama seperti itu. Nah, setelah itu kita tentukan consider ada lambda, lalu ada CI dan CR. Nah, yang pertama ada AX dan lambda X juga di bawahnya, di mana X ini sebagai agent vector. Nah, untuk A ini dia sebagai comparison matrix, lalu X-nya dia adalah weight matrix, kemudian ada CI. Nah, cara cari CI kita adalah lambda dikurang N itu adalah order ya, jadi jumlah kriterianya. Jadi misalnya kita di sini ada kriteria 3, nah order yang kita pakai juga 3. Jadi lambda dikurang 3 dibagi ordernya tadi 3 dikurang 1. Dan bisa di next mungkin. Di sini Oh, oke. masuk. Oke. Eh, eh, bukan ya? Oke deh. Selanjutnya algoritma. Jadi buat nentuin algoritmanya, pertama tentuin tujuan dan hierarkinya, define the goal and hierarchy, create pairwise comparison matrix, terus calculate priorities, hitung prioritasnya atau bobot, eh, jika berpasangan atau if pairwise, if consistent, keep to rank and out, keep to rank the alternative. Jadi jika perpasangan atau konsisten lanjutkan ke peringkat alternatif. Terus konsister konsistensi cek. Itu buat periksain konsistensinya. Jika tidak lolos, maka eh, kita akan kembali ke pembuat matriks perbandingan berpasangan. Terus yang terakhir range alternatif. Oke, jadi ini Buat contohnya oh kita akan membuat hierarki. Jadi misalnya contoh soal adalah memilih best laptop. Jadi ini kita akan taruh dulu di hierarki yang paling atas. Lalu untuk kriterianya adalah cost atau price, performance, dan battery life. Dan alternatifnya kita taruh di paling bawah. Ada contohnya kita menggunakan hanya ABC saja. Kita akan mulai dengan calculate priorities. Jadi untuk di priorities ini kita bikin comparison matrix-nya. Ada yang saya kasih contoh perhitungan kalau yang inkonsisten dan yang konsisten. Di inkonsisten kita akan bandingkan benar-benar semua prioritas itu kita bandingkan. Jadi misalnya untuk cost, performance dan battery life, performance lalu ada untuk performance-nya sendiri juga dengan battery life, dari battery life ke cost, performance, dan battery life. Sedangkan kalau konsisten kita hanya membandingkan itu secukupnya aja. Contohnya ini misalnya kita untuk cost, performance, dan battery life. Tapi untuk performance sendiri ke battery life itu kita udah nggak bikin perhitungan lagi karena kita tahu bahwa dari cost itu sama dengan 3 kali performance dan cost itu 5 kalinya battery life. Jadi kita bikin persamaan, misalnya C sama dengan C, jadi 3 performance sama dengan 5 battery life. Jadi kita dapatkan performance itu 5/3-nya dari battery life. Seperti itu. Kita taruh di sini, sedangkan kalau untuk battery life berarti kita tinggal putar balik aja. Jadi inverse-nya. Oke, akan tapi karena kita akan mencoba untuk menjelaskan juga mengenai konsistensi cek, maka kita akan masuk ke menggunakan untuk selanjutnya adalah dari yang inkonsisten. Matriksnya. Oke, jadi dari matriks yang inkonsisten ini kita akan normalisasi terlebih dahulu. Cara normalisasinya adalah kita untuk cost dengan cost, berarti kita akan hitung dibagi dengan jumlah dari kolom cost. Jadi contoh misalnya untuk 0,65 ini kita dapatkan dari angka 1 dibagi dengan 1 ditambah 1/3 tambah 1/5. Sama juga dengan yang berikut-berikutnya, ini dibagi dengan kolom cost. Untuk yang pada kolom performance, kita akan bagi dengan jumlahnya dari kolom performance. Berikut juga dengan kolom battery life. Setelah mendapatkan semua normalisasi, hasil dari normalisasi, kita akan hitung weight-nya. Kita akan mendapatkan weight dari average dari barisnya.
Jadi 0,65 tambah 0,6 tambah 0,62 dibagi semuanya dengan 3, maka hasilnya adalah 0,63. Sama juga dengan untuk raw performance dan raw battery life, seperti itu. Nah, ini weight-nya yang akan kita cek terlebih dahulu, apakah dia konsisten atau tidak. Kalau misalnya konsisten, maka kita akan pakai weight ini untuk perhitungan di rank alternatifnya nanti. Oke, jadi tadi ada disebutkan sebelumnya yaitu AX sama dengan lambda X, di mana X itu adalah eigenvector. Eigenvector X ini sendiri adalah weight-nya ya, weight-nya yang kita dapatkan dari sebelumnya ini, weight untuk priorities-nya. Lalu A ini adalah comparison matrix yang kita sudah definisikan di awal. Lalu kita akan lakukan perkalian matriks saja, sehingga kita mendapatkan matriks ini. Lalu dari matriks ini kita akan lakukan persamaan, AX sama dengan lambda X. AX sama dengan lambda dikali X. Jadi kita akan pecah kembali menjadi lambda dan X. Kita akan mencari lambdanya, karena lambda ini akan dipakai untuk CI. Jadi nanti akan berubah menjadi pembagian di dalam sini. Dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan lambdanya bisa dibilang seperti rata-rata dari rata-rata dari matriks ini. Jadi contohnya, ini masih ada yang belum diganti, ada kesalahan sedikit tapi nggak apa-apa, hasil konsistensinya tidak berubah terlalu banyak. Jadi ini adalah hasilnya kurang lebih sekitar 3 kurang lebih atau lebih dikit atau kurang dikit, seperti itu. Lalu kita akan masukkan, jadi lambdanya tadi sekitar 3, itu kita akan kurangkan dengan 3 karena ordonya kita, N itu adalah ordo dari matriks kita. Jadi 3,003 kurang lebih dikurangin dengan 3 dibagi N-nya sama ya, masih 3 dikurangi dengan 1. Jadi 0,003 dibagi 2. Jadi sekitar 0,0015. Sedangkan untuk CR itu rumusnya adalah CI per RI. RI ini adalah random index yang kita dapatkan dari tabel yang sudah didefinisikan oleh sang pembuat AHP ini sendiri. Jadi itu indeksnya disesuaikan dengan ordo dari kita punya matriks. Kalau misalnya kita punya matriks 3, maka kita akan gunakan 0,58. Maka kita gunakan untuk CI tadi 0,0015 dibagi dengan 0,58, hasilnya sekitar 0,002. Dan sebagai threshold-nya atau pembandingnya, kalau misalnya masih lebih kecil dari 0,1, maka evaluasi atau priority yang kita gunakan, weight-nya itu masih konsisten. Dianggap masih konsisten, maka kita dapat lanjut ke rank alternatif. Lalu untuk ranking alternatif, kita akan buat perbandingan untuk masing-masing alternatif untuk masing-masing priority. Jadi contohnya, untuk price kita akan bandingkan laptop ABC dengan ABC itu sendiri, kita bikin pairwise comparison-nya. Lalu untuk performance kita akan buat juga sama dari laptop ABC dengan laptop ABC itu sendiri, kita buat pairwise comparison. Di ini kita akan buat juga dengan menggunakan yang inkonsisten di sini. Jadi setiap alternatif akan kita bandingkan betul-betul dengan alternatif lainnya. Lalu kita akan lakukan hal yang sama seperti priorities-nya, kita akan normalisasi terlebih dahulu, kemudian kita akan hitung weight-nya dengan cara yang sama, yaitu average dari row tersebut. Lalu untuk yang terakhir di battery itu juga kami lakukan hal yang sama, yaitu ABC dengan ABC, kita buat pairwise comparison-nya, lalu kita akan normalisasi dan dapatkan weight-nya. Sedangkan yang terakhir, ini adalah sebuah tabel terakhir di mana kita kumpulkan lagi semua hasilnya. Jadi untuk yang di sini price 0,63 kita akan dapatkan dari priority weight yang kita dapatkan di awal. Yang ini 0,63, 0,24, 0,13, 0,63, 0,24, dan 0,13. Sedangkan yang di dalam sini kita dapatkan dari weight masing-masing kolomnya. Untuk price kita dapatkan dari weight yang price di sini. Untuk yang performance kita dapatkan dari sini. Dan yang terakhir dari weight yang di battery di sini. 0,69, 0,08, dan 0,23. Sedangkan untuk total, cara perhitungannya adalah kita menggunakan AIJ dikali weight of J. Weight of J itu adalah weight priorities-nya yang sudah dituliskan di atas.
AIJ itu berarti seperti ini masing-masing dari wah apa ya bilang seperti kolom bukan kolom nilainya lah. Jadi kita akan tambahkan untuk per masing-masing row-nya. Jadi 0,41 dikali 0,63 ditambah 0,14 kali 0,24 ditambah 0,69 dikali 0,13. Dapatlah kita 0,38. Lakukan hal yang sama juga untuk yang bawahnya di B dan C. Maka setelah dilihat kita bisa ranking bahwa yang 0,38 adalah yang nomor 1, ranking nomor 1 karena memiliki nilai yang terbaik. Maka kita akan pilih A ini sebagai best alternatif. Ini adalah dokumentasi kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Kami Terima tutup kasih. presentasi.